warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran keempat. Hari ini anak-anak akan belajar bersama Ibu Putri. Tapi sebelumnya, mari kita awali belajar pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Halo anak-anak kelas 5, masih ingatkah kalian? Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ya, tepat sekali. Kemarin kita sudah belajar tentang manfaat dari keragaman suku dan budaya serta faktor-faktor pendukung penjelajahan bangsa Barat ke Indonesia. Tahukah kalian pada hari ini kita akan belajar tentang apa? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menelaah pergerakan-pergerakan Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dan menganalisis unsur pembeda suku bangsa. Pergerakan nasional. Pada zaman penjajahan, berbagai perlawanan terhadap penjajah terus mengalami kegagalan karena perlawanan masih bersifat kedaerahan. Kemudian, lahirlah sistem perjuangan baru yang dikenal dengan kebangkitan nasional. Yang pertama, Indonesia dijajah dari abad ke-17 sampai abad ke-20. Kemudian, Indonesia banyak melakukan usaha untuk lepas dari penjajahan. Usaha tersebut dilakukan mulai dari raja, bangsawan, tokoh masyarakat, tokoh agama dengan cara mengangkat senjata. Seperti pada gambar berikut ini ya anak-anak, silahkan anak-anak mengamati gambarnya. Nah, kemudian umumnya usaha semacam itu mengalami kegagalan. Nah, faktor-faktor penyebab kegagalannya, yang pertama, perjuangan bersifat kedaerahan. Perlawanan tidak dilakukan secara serentak, masih bergantung pada pimpinan. Jika pimpinannya tertangkap, maka perlawanannya terhenti. Kemudian, bangsa Indonesia masih kalah dalam persenjataan. Senjata kita masih sangat sederhana jika dibandingkan dengan senjata lawan yang sudah modern. Kemudian, Belanda menerapkan politik adu domba atau divide et impera. Nah, pergerakan nasional itu dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama, masa awal pergerakan nasional yaitu tahun 1900-an. Kemudian masa awal radikal antara tahun 1920 sampai 1927. Kemudian yang ketiga yaitu masa moderat. Masa awal pergerakan nasional, banyak lahir organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Inisiatif. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo yang didirikan pada tahun 20 Mei 1908. Ini merupakan gambar dari Dr. Sutomo yang merupakan pendiri dari Budi Utomo. Kemudian masa awal radikal yaitu tahun 1920 sampai 1927. Pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras. Organisasinya yaitu Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Partai Nasional Indonesia. Gambar ini merupakan tokoh dari Perhimpunan Indonesia. Yang ketiga, masa moderat
utara tahun 1930-an. Nah, berbeda dengan masa sebelumnya, masa moderat ini menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasinya yaitu Partindo, PNI Baru, Partai Indonesia Raya atau Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Karena adanya penjajahan dan semakin terpuruknya masyarakat akibat dari penjajahan, maka muncullah rasa kebangsaan Indonesia untuk merdeka dan berdaulat. Perkembangan masyarakat Indonesia pada masa munculnya rasa kebangsaan terjadi di berbagai bidang kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Nah, selanjutnya, berdirinya organisasi Budi Utomo menggugah pemuda-pemuda untuk membentuk organisasi yang bersifat kedaerahan, nasional, maupun keagamaan. Untuk menggabungkan organisasi itu menjadi satu, maka diadakanlah Kongres Pemuda Indonesia. Kongres Pemuda yang pertama di Jakarta tanggal 30 April sampai 2 Mei. Kemudian Kongres Pemuda Indonesia yang kedua tanggal 27 sampai 28 Oktober. Nah, hasil keputusannya yaitu menerima lagu Indonesia Raya, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda dan diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Nah, itu tadi merupakan video rekaman dari Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda menunjukkan adanya rasa persatuan dan kesatuan di antara para pemuda yang berbeda ras, suku, golongan, dan agama. Walaupun berbeda-beda, tetapi derajat kita sama sebagai manusia. Tidak ada manusia yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Nah, keberagaman suku. Keberagaman suku menjadi berbeda karena 3 faktor, yakni adat istiadat, bahasa daerah, dan sistem kekerabatan. Yang adat istiadat berupa kebiasaan atau pola perilaku. Contoh berupa upacara-upacara adat atau pola perilaku yang khas dari suatu suku. Misal, orang Batak suka terus terang, sedangkan orang Jawa itu hati-hati dan menyindir dengan halus. Kemudian dari segi bahasa daerah, suku Sunda memiliki bahasa Sunda sendiri, suku Jawa juga memiliki bahasa Jawa. Kemudian sistem kekerabatan, sistem keturunan berdasar garis ayah, garis ibu, atau kedua-duanya. Nah, terima kasih anak-anak, kalian sudah menyimak video ini dengan baik. Silakan anak-anak membuka LKPD yang sudah Ibu bagikan di WhatsApp grup. Ketika anak-anak mengalami kesulitan, jangan sungkan anak-anak untuk bertanya kepada Ibu Putri. Tetap semangat ya anak-anak.
Tetaplah kalian menjaga kesehatan dengan rutin mencuci tangan, memakai masker apabila bepergian, dan menjaga jarak. Cukup sekian dari Ibu Putri. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.